Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin para pemirsa Suluh Ramadan dimanapun Anda berada yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama sekali saya ingin menyampaikan selamat melaksanakan, menjalankan ibadah puasa Ramadan tahun ini. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam beberapa menit ke depan, marilah sama-sama kita mencoba mengevaluasi kehidupan kita ini. Seperti apa sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita lakukan, apa persiapan kita menuju alam akhirat nanti. Kehidupan di dunia ini hanyalah sementara saja. Hanya beberapa saat saja hidup kita di sini. Kehidupan yang abadi, panjang, dan tak berkesudahan adalah nanti di akhirat. Untuk itu, patut kiranya kita mempersiapkan diri untuk menuju ke sana. Kapan kita melakukan itu? Disinilah tempatnya. Allah telah menyiapkan satu bulan yang sangat mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Melalui Ramadan ini, marilah kita memperkuat komunikasi kita, membiasakan komunikasi kita dalam 3 hal yang saya namakan di sini dengan komunikasi 3 dimensi. Dimensi pertama yang kita namai dengan komunikasi ilahiyah, di mana kita sebagai hamba-hamba Allah ini sudah seharusnya selalu menjalin komunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu maha segalanya. Kita adalah serba kekurangan. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan Allah, di situ akan lahir kesadaran diri bahwa kita ini adalah hamba Tuhan yang sangat terbatas. Jadi apapun yang kita rasakan, hendaknya kita melapor kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui jalur-jalur komunikasi yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya adalah bulan suci Ramadan, melalui tadarrus Al-Quran, melalui tarawih, qiyamul lail, dan banyak hal yang bisa kita lakukan. Jadi kita bukalah saluran-saluran komunikasi dengan Allah. Semoga kita menjadi orang-orang yang muttaqin nanti di ujungnya. Komunikasi ilahiyat ini paling tidak kita mendapatkan 2 keuntungan dengan sering-seringnya berkomunikasi kita dengan Allah. Yang pertama adalah menyejukkan dan menenangkan hati kita. Allah sendiri mengingatkan kita, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Bukankah dengan selalu berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala membuat hati kita menjadi tenang? Ketika hati kita tenang, nyaman, maka hati kita akan bersih. Orang-orang yang dekat dengan Allah, dia memiliki hati yang bersih, memiliki hati yang suci. Kesucian inilah yang akan mendorong manusia menerima semua kebenaran. Hati yang kotor sering terperangkap dalam nafsu kebinatangan yang membuat kita merasakan kerugian yang maha dahsyat. Yang kedua, namanya dimensi komunikasi insaniah, di mana kita tidak hanya berkomunikasi ke atas dalam bentuk vertikal, tetapi juga secara horizontal. Kita selalu berkomunikasi dengan teman kita, anak-anak istri kita, keluarga, masyarakat kita, lingkungan kita, semuanya. Komunikasi sesama yang disebut di dalam bahasa agama adalah hablum minan nas, merupakan suatu tindakan yang nggak mungkin sama sekali kita tinggalkan. Kita ini makhluk sosial. Man is a social being dalam konsep ilmu sosial. Bahwa manusia itu makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain, selalu berkomunikasi dengan orang lain. Karena itu ketika ini terjalin, komunikasi sesama manusia itu terjalin, maka sesungguhnya kemanapun kita pergi, kita selalu bertemu dengan teman sahabat kita. Tidak pernah ada musuh dalam kehidupan ini. Tetapi ketika komunikasi ini terputus,
maka sering terjadi konflik antar kelompok, antar geng, antar dan segala macamnya. Jadi konflik itu sebetulnya adalah bermula dari terputusnya komunikasi itu. Karena itu komunikasi insaniah ini setidaknya akan mendukung, akan membantu kita dalam membangun masyarakat yang harmoni. Yang ketiga, pemirsa sekalian yang berbahagia, namanya komunikasi pada dimensi fardiyah. Dimensi fardiyah ini adalah kita tidak berkomunikasi dengan orang lain, tetapi berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Ada apa dengan saya ini? Ada apa dengan saya? Apa dosa yang sudah pernah kita lakukan? Maka inilah akan melahirkan muhasabah tingkat tinggi. Ketika muhasabah itu muncul dalam diri kita, maka kita selalu bertanya tentang kekurangan kita. Fakta hari ini banyak orang selalu bertanya tentang kekurangan orang dan kelebihan sendiri yang kita tonjolkan. Sementara dalam komunikasi ini, komunikasi fardiyah ini atau komunikasi interpersonal ini, yang dipentingkan ini adalah bukan melihat kekurangan orang, tapi lihatlah kekurangan kita sendiri. Tanpa melihat kelebihan kita, lihat kelebihan orang, lihat kekurangan kita sendiri. Sehingga kita akan lahir sebuah kesadaran tinggi atau akan lahir dialog batin yang sangat mendalam terhadap diri kita sendiri. Sehingga tampillah kita sebagai seorang individu yang paripurna. Bulan Ramadan ini adalah momen yang bisa kita gunakan untuk memperbanyak muhasabah diri, berdialog dengan diri sendiri, berdialog dengan masyarakat, hingga sampai sering-sering kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ada manfaatnya, para pemirsa sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.